Halo Sobat Cerdas Bagus, setelah langkah E4, C5 adalah jawaban paling populer. C5 atau E5. Setelah C5, putih biasanya menjawab dengan kuda F3. Dan setelah ini hitam mempunyai banyak pilihan langkah dalam pertahanan Sisilia. Dalam hampir semua varian ini, putih akan menjawab dengan pion C3. Kita akan mulai dengan variasi yang bukan C3. Jadi, di sini misalnya kuda F6. Setelah itu, putih akan menyerang kuda ini dengan pion. Bila kuda E4, tentu pion D3 akan menghentikan langkah kuda ini. Kuda tidak bisa kemana-mana lagi. Kalau kuda D5, putih menjawab dengan kuda C3. Pion E6, putih tangkap kuda, hitam tangkap kuda, pion tumpuk di D. Kemudian C3, bersiap mendorong D4, kuda C6, pion D4. Dan posisi putih sedikit lebih baik daripada hitam. Mari kita lihat varian lain. E6, C3. Perhatikan, di video ini kita akan sering menggunakan C3 untuk melawan Sisilia. Oke, setelah ini biasanya D5, tentu kita tangkap. Nah, di sini menangkap pion dengan menteri atau menangkap dengan pion E. Kita lihat dulu, menteri tangkap D5. D4. Nah, setelah ini, lihat panahnya. Bila hitam melangkah kuda kiri ataupun kuda kanan, kita jawab dengan gajah E3. Bila hitam menangkap pion D4, kita jawab dengan pion C3, tangkap pion D4. Setelah itu, gajah E3, dan kemudian rokade. Itulah rencana putih. Saya tidak akan membahas lebih jauh lagi supaya kalian tidak perlu banyak menghafal. Jadi cukup diingat saja pola ini. Bagaimana jika hitam menangkap dengan pion D4? Jadi mau jalan apapun, tangkap dengan menteri atau tangkap dengan pion, jawaban putih adalah majukan pion D4. Sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan pertama-tama kita gajah ke E3 dulu. Kalau ini yang hijau dulu nih. Gajah ke B5. Ini adalah prioritas putih. Kemudian rokade. Pion D akan menangkap C5 bila gajah F8 bergerak. Jadi kalau gajah ini bergerak ke E7 atau D6, maka putih akan menangkap pion C5. Nah, setelah rajanya rokade, putih akan melangkah gajah G5 bila ada kuda di F6. Ya, cukup mengingat itu aja. Variasinya akan muter-muter di situ. Jadi kalau dia G6, tetap kita dengan langkah ini dulu. Prioritasnya itu adalah ini, kemudian rokade prioritasnya itu. Jadi diingat saja plannya ya, rencananya itu adalah seperti ini. Oke, kita sudah melihat E6. Varian A6 sama, kita jawab dengan C3. Setelah ini, kita lihat rencana putih. Bila D5, kita tangkap. Oke, mudah. Bila kuda F6, maka pion E5. Seperti yang dijelaskan di awal video ini. Nah, kalian sudah tahu cara menghadapinya. Kemudian, bila E6, maka D4. Ya, gampang. Setelah itu variasi akan berjalan seperti
variasi lainnya. Oke, bagaimana dengan D6? D6 ini adalah jawaban terpopuler ya. Mirip dengan kuda C6 juga sangat populer. Oke, kita lihat D6. Jawab dengan C3. Setelah itu, bila pion D6 bergerak menuju D5, maka kita tangkap dan lanjut dengan D4 dan seterusnya. Mirip-mirip dia variasinya. Yang berbeda di sini adalah bila kuda F6. Kita bisa pasang perangkap di sini dengan langkah gajah E2. Bila kuda menangkap pion E4, maka menteri A5 menggarpu raja dan kuda. Putih akan menang 1 perwira. Bagaimana kalau kuda C6? Sekarang kalau ditangkap, kita nggak bisa skak di A5 lagi karena sudah ada kuda di sini. Maka yang perlu dilakukan adalah D4 dengan rencana mengusir kuda C6. Karena setelah mengusir kuda C6, menteri bisa skak dan garpu lagi. Ya, misalnya kalau di sini hitam tangkap pion E4, majukan. Ya, dia terpaksa lari dan kita bisa skak. Menggarpu raja dan kuda. Oke? Gampang ya? Kalau hitam makan pion D4, kita tangkap balik. Oke, jebakannya masih sama. Bila kuda tangkap E4, kita majukan pion. Di sini sedikit lebih rumit ya. Tapi idenya mirip sih. Bedanya hitam bisa skak dengan menteri A5 karena kita sudah tidak punya pion di C3. Nah, jawabnya dengan kuda C3, kuda tangkap kuda C3, pion tangkap kuda. Nah, sekarang kuda C6-nya harus kabur nih. Karena bila menteri tangkap C3, maka setelah gajah D2, serangan ganda terhadap menteri dan kuda. Nah, berarti di sini kuda harus kabur. Misalnya ke D8. Ya, kita rokade. Dan kita lihat bahwa putih sudah mengeluarkan 2 perwira, sedangkan hitam baru 1 perwira. Dan putih juga sudah rokade. Jadi putih berada di posisi yang lebih baik daripada hitam. Oke, kita sudah membahas D6. Sekarang kita akan lihat variasi yang juga banyak dimainkan oleh hitam, yaitu kuda C6. Tetap sama, kita lawan dengan C3. Setelah itu, kalian akan melihat pola yang sama lagi. Kalau kuda F6, kita E5. Nah, kita lihat sekilas, bila kuda F6, maka variasi akan jadi seperti ini. Ya, dan putih sedikit lebih baik. Misalnya di sini putih ya banyak cara ya, bisa tangkap pion ataupun menyerang kuda D5. Kuda B6, gajah B5 dengan ancaman D5. Nah, hitam harus melakukan sesuatu ya, misalnya buka lajur D-nya supaya ada menteri yang jaga ke D5. Kuda tangkap pion, mungkin gajah, kita tangkap aja gajahnya. Ya, setelah itu rokade. Dan seterusnya. Untuk varian lainnya, yang warna biru, kita akan selalu jawab dengan D4. Jadi, misalnya pilih aja salah satu, misalnya
E6, D4. Mungkin hitam akan menangkap. Oke, kita tangkap balik. Kemudian apalagi kuda F6. Nah, di sini yang perlu diingat adalah pion D5. Kalau kalian lihat seperti ini, dan hitam dan putih bisa memajukan pion, maka itu yang perlu dilakukan. Ya, E5 bisa, lihat di sini 51% kemenangan, atau D5 65% kemenangan. D5 mungkin tangkap balik, skak, tangkis, kuda E7, D6, kejar lagi, kuda ke D5, menteri skak, raja menghindar, gajah D2, kuda tangkap C3, gajah tangkap C3, gajah tangkap C3, pion tangkap gajah. Dan bila kita cek dengan engine, nah kita lihat barnya hanya sedikit di atas 0,2. Jadi permainan cukup berimbang di sini. Sekarang kita akan lihat varian E5. Setelah E5, saya akan pilih gajah C4 karena memiliki persentase menang tertinggi. Sebagai informasi, posisi ini juga bisa dicapai dari varian Jalalabad yang akan kita lihat setelah ini. Setelah gajah C4, hitam memiliki beberapa pilihan. Kita lihat dulu yang warna biru, kuda F6, dan kita balas dengan D3. Dan varian ini mirip dengan Gioco Pianissimo yang videonya saya sudah buat beberapa waktu yang lalu. Silakan dilihat di sana. Ya, jadi putih akan lanjut bermain mirip dengan varian Gioco Pianissimo. Untuk varian lainnya, H6, gajah E7, D6, semua akan kita jawab dengan rokade. Kita lihat dulu varian D6. Di sini putih menjawab dengan rokade. Kemudian bila gajah G4, maka kita jawab seperti biasa, mengusir gajah, gajah mundur, dan D3. Atau langsung D4 juga boleh, ya tergantung dari gaya bermain kita. Kemudian kita lihat H6, sama rokade. Kemudian kuda F6, pion D4, pion tangkap pion, pion tangkap pion, pion tangkap pion, kuda tangkap D4, kemudian gajah C5 menyerang kuda, kuda pindah ke B3 menyerang gajah. Ya, lalu kita lanjut bermain catur seperti biasa. Bila gajah E7 sama, kita rokade, kuda F6, D4. Pion C tangkap D4, pion tangkap pion, pion tangkap pion. Hitam rokade, kemudian putih benteng E1 menjaga pion E4. Setelah ini, ya kita lanjut bermain catur seperti biasa. Yang terakhir, kita akan melihat varian Jalalabad. Posisi awal dari Jalalabad adalah E5. Varian ini juga bisa dicapai dengan urutan langkah yang berbeda, yaitu E4, E5, kuda F3, C5. Kita akan masuk ke varian Jalalabad juga. Nah, di sini bila kita melangkah C3 dan hitam menjawab dengan kuda C6, maka kita akan tiba di varian yang sama seperti di varian
Sisilia jadul, di mana hitam melangkah E5. Varian utama dari Jalalabad adalah kuda tangkap E5, kemudian hitam mempunyai pilihan menteri E7 atau yang lebih umum adalah C6, kemudian tangkap kuda C6, pion tangkap kuda. Setelah itu, menurut saya varian terbaik adalah gajah E2, dan bila hitam melangkah kuda F6, maka D3 melindungi pion E4. Kemudian hitam akan mempunyai beberapa pilihan langkah. Yang terpenting di sini adalah putih wajib melindungi petak G4 agar tidak dikuasai oleh hitam. Ya, misalnya hitam di sini bisa saja melangkah D5 atau H5. Misalnya di sini saya kasih contoh kalau pion H5 jawab aja dengan H3. Nah, jadi nggak berani macam-macam kan. Kalau pion D5 masih aman karena kita melindungi dengan gajah dan menteri. Jadi di sini bisa rokade aja. Kalau setelah ini hitam memainkan pion H5, baru kita majukan pion H3. Nah, ini putih mungkin mengembangkan kuda ke F3 dan gajah ke G5, tergantung dari situasi. Bila menteri E7, kita jawab dengan D4. Nah, supaya mudah menghafalnya, saya buat panah seperti ini aja. Ini saya buat biru. Kalau hijau jawabnya kuda C6. Kalau menteri E7 jawabnya D4. Menteri E7, D4. Kita lihat dulu langkah yang paling sering dimainkan oleh hitam di sini adalah D6. Menyerang kuda. Namun, langkah D6 ini juga memungkinkan putih untuk melakukan Tuition Schach. Jadi skak selipan. Kita bisa skak dulu, dan hitam kemungkinan besar akan menangkis skak ini dengan kuda atau gajah, dan kita akan tangkap dengan kuda. Oke, mudah. Kalau F6, ya ini yang kedua paling sering, F6. Nah, kalau ini kita tidak bisa skak. Jadi, kita mundur ke D3. Perhatikan, kuda ini tidak bisa ke F6. Gajah F8 juga susah keluar. Gajah C8 juga belum bisa keluar. Dan yang bisa jalan hanya kuda. Jadi posisi hitam ini sama sekali tidak nyaman. Sehingga kemungkinan besar putih akan menang setelah kuda D3. Putih akan lanjut dengan gajah E2 dan rokade. Oke, kita lihat lagi yang lain. Kalau pion tangkap D4 ya mudah ya, cuman menteri D4. Kalau naikin kuda, ya kita tangkap. Yang terakhir, kuda C6. Nah, kalau ini kita jawab dengan C4. Menyerang F7. Jadi, kuda tangkap F7 otomatis akan mendapatkan benteng. Jadi, mau tidak mau, hitam harus menangkap kuda E5. Pion tangkap kuda, menteri tangkap pion, kuda C3, melindungi pion. Dan kita lihat perwira hitam semuanya masih tidur, kecuali menteri. Dan bila kita cek dengan engine, lihat di sini, nilai evaluasi untuk putih adalah sekitar 3,7 ya.
jauh di atas hitam. Oke, demikianlah cara menghadapi pertahanan Sisilia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.